itu yang menemukan unta plus barang yang dimiliki di atasnya. Sesayang itu loh Allah sama kita. Terus kita sekarang nuduh Allah yang enggak. Maka bedah lagi, bagaimana kemudian Allah sebagai Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki. Ternyata setiap dari diri kita itu, Bu, kadar rezekinya sudah ditentukan sama Allah. Bahkan sampai dengan kematian kita, rezeki kita gak akan dikurangi. Berarti kalau dari sini kita paham Allah Ar-Razzaq, harusnya kita tenang aja hidup. Orang hari ini banyak yang menjadikan kalimat hari gini apa-apa mahal, cari kerjaan susah, nyari yang haram aja lo sulit, apalagi yang halal. Itu karena gak paham bagaimana konsep Allah sebagai Ar-Razzaq. Kalau kita ngerti, selama kita masih bernafas, rezekinya masih ada, kita nggak perlu merisaukan sesuatu yang sudah Allah jamin. Itu tuh sudah dijamin sama Allah. Jangankan manusia yang Allah kasih akal untuk berpikir, dikasih tenaga untuk kita berusaha. Burung aja yang dia keluar dari sarangnya di pagi hari, dia yakin kok balik di sore hari itu sudah dalam keadaan perutnya kenyang. Walaupun dalam benaknya dia gak pernah berpikir, aku mau cari makan di sawah yang mana ya, karena ke sawah yang ini aku diusir, sawah yang ini ada orang-orangan, sawah ini ternyata begini. Dia gak pernah mikir begitu. Yang dia tahu, Allah ciptakan dia dengan kadar rezekinya masing-masing, gitu ya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizqaha. Bahkan hewan yang melata yang dia berjalan dengan perut saja, Allah kasih kok apa yang menjadi kadar rezekinya. Masa kita manusia hari ini mengkhawatirkan sesuk mangan opo, iki saka ngendi, ora mungkin ya Allah iki carane koyo opo. Kalau hari ini kita nggak ngerti di mana alamat rezeki kita tahu di mana alamat kita. Semua yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Yakin aja. Makanya saat kemudian ada orang yang meninggal dunia, karena gini, orang yang sudah meninggal dunia itu hakikatnya catatan rezekinya sudah habis. Dan setiap dari diri kita itu didatangi oleh malaikat maut sehari 3 kali. Cuma kita nggak ngeh kapan nih malaikat maut datang. Kata Imam Hasan Al-Basri, malaikat maut itu mendatangi kita sehari 3 kali, yang dia bawa apa? Catatan rezeki. Jadi kalau di waktu pertama dia lihat, oh ini catatan rezekinya masih ada, balik dia, nggak jadi cabut nyawa kita. Waktu kedua masih ada, nanti waktu ketiga, loh kok di sini udah habis. Oh berarti saatnya aku cabut nyawanya dia, baru dicabut. Berarti malaikat maut pun nggak ngerti kapan kematian kita. Tapi saat kemudian ada yang meninggal dunia dan kita keluarganya nangis, histeris, sampai kemudian meratap, malaikat maut tuh sebenarnya ngomong sama kita, hei kalian tuh apa yang ditangisi dari mayit ini? Kalau orang ini pun masih hidup, dia sudah nggak dapat jatah rezeki dari Allah, sudah nggak ada makanan, sudah nggak ada udara untuk dia hirup, gitu ya, sudah nggak ada apapun karena memang rezekinya semua sudah dituntaskan. Bahkan Allah itu tidak zalim dengan orang yang divonis sakit berat kemudian rezekinya jadi dikurangi, enggak. Bahkan kalau ternyata yang jadi rezeki terakhir kita adalah 1 gelas es krim, kalau kemudian kita dalam keadaan koma pun, Allah selalu punya cara untuk membangunkan kita dari komanya. Ngasih dulu segelas es krim yang belum sempat kita makan, dikasih dulu, dimakan dulu, baru setelah itu diwafatkan oleh Allah. Konsep rezeki itu kayak gitu, Bu. Maka kalau itu masih jadi rezekinya panjenengan, mau dimanapun itu berada, akan balik. Tapi kalau Allah bilang ini bukan rezeki kita, Bu, yang sudah kita makan aja di mulut, ya akan keluar. Mungkin kita kesel, akhirnya keluar gitu ya. Ya memang itu bukan rezeki kita. Nah jadi bagaimana Allah sebagai Ar-Razzaq dikeluarkan lalu tenang sudah hidup kita. Berarti tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah jamin. Tapi sekarang gimana kita harusnya mengkhawatirkan sesuatu yang belum Allah jamin. Yang belum Allah jamin apa? Kematian kita.
husnul khotimah, su'ul khotimah, itu belum ada jaminannya. Tapi banyak orang yang nggak pikirin itu, yang nggak risau itu, yang dirisaukan sesok mangan opo, iki sekon ngendi bayarane, kudu ngene ngene ngene. Orang memikirkan sesuatu yang sudah ada takaran, tapi yang belum ditakar sama Allah nggak dipikirin. Padahal waktu kematian itu mutlak. Waktu kematian itu dia nggak bisa diganggu gugat, dia nggak bisa dirubah. Ibu mau menjalani pola hidup sehat kayak apapun, wes aku sekarang ngirek mangan opo-opo, aku nggak mau makan gorengan, aku sekarang nggak makan gula, tepung-tepungan yuk enggak. Maaf bu, ibu sehat iya, tapi membuat ibu usianya jadi lebih panjang dari yang lain nggak bisa. Begitu juga dengan yang hari ini divonis sakit parah. Jangan terus bersedih dengan berarti usiaku sebentar lagi. Ibu kalaupun nggak sakit parah, kalau sudah waktunya kematian, ya akan meninggal juga dengan cara yang lain. Karena sebenarnya setiap dari diri kita itu diikuti oleh 99 ancaman kematian. 99 ancaman kematian itu maksudnya gimana? Ada misalkan nih, bayi baru lahir, kelilit tali pusar, akhirnya nggak selamat, ya berarti mungkin ancaman kematian pertama dia sudah nggak bisa melewati itu. Tapi kalau ada umur orang sampai di atas 70, karena memang ini patokan yang disebutkan dalam hadis inna a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Rasul bilang umur umatku itu kisaran antara 60 sampai 70. Wes ini patokan. Ternyata orang sampai usia 70 kok masih hidup. Bahkan sampai 90 tahun ada yang masih hidup. Maka kata Rasulullah, kalau 99 ancaman kematian itu sudah berhasil dia lewati, dia nggak akan bisa melewati ancaman kematian yang ke-100, namanya adalah al-haram. Al-haram itu adalah tua dan renta. Jadi mungkin ibu selamat dari diabetes, tapi nggak selamat dari gula, misalkan gitu ya. Selamat dari gula, nggak selamat dari kecelakaan motor, misalkan ya. Nah, jadi kita ancaman kematian tuh selalu ada. Tapi kalau sudah usia mencapai batas 70, bisa jadi 99 tadi terlewati semua nih ancamannya. Tapi nggak akan bisa melewati yang ke-100, yaitu tua dan renta. Makanya kadang kalau orang udah umur 90 tahun meninggal dunia, ya Allah, meninggalnya kenapa? Lah kok sakit? Ya enggak ijane, ya wes tua. Nah, kan gitu. Jadi orang tuh mau kayak gimana pun menentang kematian, ya sudah, itu tuh sudah sama Allah dikasih batasan yang layas takhiruna atau walayas takdimun gitu ya. Nggak akan bisa maju, nggak bisa mundur. Maka sesuatu yang sudah mutlak nih, kapan kematian kita tuh sudah ditentukan di garis ajalnya. Maka nanti Rasulullah bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan asalahu. Allah kalau sudah cinta sama seorang hamba itu akan diberikan pemanis. Wa ma'asalahu ya Rasul, yang dimaksud dengan pemanis itu apa? Orang ketika mendekati garis ajal udah segini nih, nah dia udah jalan begini, garis maknyuk gitu ya, mungkin tinggal setahun 2 tahun, Allah ridho sama orang ini, Allah rubah jalan hidupnya dari yang tadinya mungkin amalnya berantakan, dari dia pelaku kemaksiatan, mendekati garis ajal sama Allah dibimbing, dikasih hidayah, akhirnya dia bertobat, diisi sampai dengan akhir hayatnya dengan kebaikan. Nah, ini contoh orang yang diridhoi sama Allah. Makanya tadi saya sampaikan hadis Rasul di awal, jangan pernah kagum berlebihan dengan orang soleh sesolih apapun. Begitu juga dengan orang yang hari ini mungkin bermaksiat yang dahsyat. Jangan pernah kita hukumi dia, orang bakal mlebu surga, oh kayak gitu nggak bakal dapat hidayah. Jangan menutup pintu itu sampai kita lihat bagaimana cara kematiannya. Kita yang hari ini sudah ngaji, sudah menutup aurat, sudah kemana-mana ibu pengajian, kitab ini, kitab itu, gak ada yang bisa garansi bu kita istiqomah. Bisa jadi tadi dari segi zahirnya sempurna, tapi ternyata ketika dia amal hatinya berantakan, dia suka menghujat orang, dia iri sama kehidupan orang lain, dia ketika dikasih ujian gak ridho sama takdir, dia menggugat Allah, alhamdulillah kita gak akan diterima. Nah, jadi kalau sudah begitu akhirnya kita tenang aja sebenarnya dalam hidup. Nggak usah memikirkan khawatir berlebihan dengan sesuatu yang sudah Allah jamin, tapi kita harusnya khawatir dengan yang belum Allah jamin. Kematian kita, cara kita menjemput ajal, apakah dalam keadaan husnul atau su'ul, itu belum ada jaminannya.
Lagi misalkan dikeluarkan Allah sebagai Al-Hasib, Allah adalah sebagai yang maha penghitung. Hari ini mungkin kehidupan kita ada aja orang yang zalim sama kita, gak suka sama kita, kita berbuat baik ternyata dizalimi. Gak usah kotori lisan kita dengan mendoakan keburukan buat orang lain. Wes rapopo, Gusti Allah boten sari. Allah gak tidur kok. Uang kezaliman itu juga akan kembali kepada pemiliknya. Kalaupun hari ini kebaikan kita tidak dibalas di dunia, Allah itu maha penghitung. Nanti berarti Allah kasih balasannya di akhirat, di sisi Allah, dan itu lebih baik. Wes tenang bu akhirnya hidup kita. Bagaimana Allah Al-Ghaffar? Ya Allah, dosaku banyak banget, Engkau ampuni nggak ya Allah? Maha pengampun. Mau seluas dan sebesar apapun dosa kita, kita datang ke Allah, maksiat lagi, datang lagi, maksiat lagi, sebanyak itu Allah juga nerima kita. Coba, nah kita mungkin dibelanjani bola bali seloro hati. Dulu bilangnya gini, ternyata gini. Wes aku sesok rasa percaya meneh. Itu manusia. Tapi Allah mbok diselingkuhi sama manusia bolak-balik. Mbok kita janji nggak akan ulangi, sesok baleni meneh. Allah nerima lagi dan lagi. Bahkan disebutkan dalam hadis, kita datang jalan aja, munduk-munduk aja sama Allah. Allah tuh menyambut kita dalam keadaan berlari. Doa Pak, nggak luar biasa kita punya Rabb yang seperti itu. Kita jalan timi-timi, ya Allah, aku bertobat, ya Allah, aku mohon ampun. Allah bilang, hambaku. Saking semenangnya, Allah itu melihat dan menerima kita kembali. Walaupun Allah juga bisa jadi, Allah juga ngerti. Ini tuh sebenarnya, nek kayak gini sekarang nangis-nangis, sesok yo baleni meneh. Allah walaupun tahu itu, tapi Allah nerima lagi. Allah Al-Ghaffar. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya wajib untuk kita pelajari, dibedah satu-satu. Allah Fattah gimana gitu ya, Manan dan sebagainya lah. Nah, jadi kalau ada kesempatan belajar fikih Asmaul Husna, belajar fikih Asmaul Husna. Ini yang pertama yang wajib kita pelajari. Yang kedua, selain mengetahui nama dan sifat Allah, yang wajib kita pelajari yang kedua adalah mengetahui apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul dan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Jadi bukan cuma kita disuruh belajar, oh Allah cinta ini, Allah cinta ini. Kita juga harus benci yang Allah benci. Dan ternyata membenci yang Allah benci itu jauh lebih berat daripada mencintai apa yang Allah cintai. Kalau di sinetron gitu, tokoh antagonis sama tokoh protagonis kan lebih energinya keluar yang antagonis. Dia harus marah, dia harus ini gitu ya. Sama, energi kita untuk membenci sesuatu yang Allah benci itu harus lebih besar. Karena hari ini yang menjadi salah satu misi dari musuh-musuh kita, biar kita nggak benci sama kemaksiatan, itu kemaksiatan salah satunya ya, dirubah namanya menjadi hal-hal yang zukhrufal qawli ghurura. Zukhruf itu dikasih perhiasan. Contoh, dulu tuh kita ngelihat ada orang homo yo, jijiki banget lah. Wong kok homo, kok iso yo gitu ya. Tapi sekarang namanya begitu LGBT berubah jadi kaum pelangi, itu orang sudah nggak lagi jijik. Oh pelangi, warna-warni, apik yo. Berarti keberagaman ya. Ternyata mereka juga orang-orang yang menambah keberagaman warna di hidup kita. Bahkan sampai mereka ini berkamuflase karena pelangi ya. Sampai beberapa waktu kemarin itu banyak banget simbol-simbol pelangi yang itu sudah mulai dimunculkan jadi atribut-atribut. Entah itu nanti jadi deskrip tempat pensil, gambarnya pelangi. Baju anak, gambar pelangi. Kenapa? Biar kita terbiasa dengan pelangi itu, sehingga nanti mendapati ada kaum pelangi, kita nggak lagi merasa heran. Bahkan sampai ada salah satu merek kaos gitu ya, ini yang saya dapati di media sosial, saya juga belum ngecek kebenarannya. Merek kaosnya cukup terkenal, biasanya dia branded, dia bermerek juga untuk anak-anak. Saya spill aja lah, GAP. Itu katanya
dari singkatan gay and proud. Gay itu penyuka sesama jenis, proud itu bangga. Berarti kaos itu, GAP itu, aku bangga menjadi penyuka sesama jenis. Dijadikan simbol. Merek kaosnya branded lagi. Biar apa? Orang tertarik beli. Dan nanti lihat ada orang yang suka sama jenis, ya biasa aja. Di Indonesia hari ini, laki jadi perempuan udah bukan pemandangan yang aneh. Bahkan sampai menjadi transgender pun orang biasa aja. Taruhlah mungkin boleh kita sebut nama orang, Lucinta Luna. Atau misalkan ponakannya Ashanti ada Milen Cyrus. Itu kalau Lucinta Luna memang sudah merubah kelaminnya jadi perempuan. Kalau Milen dia masih laki-laki. Saya pernah lihat postingan dia itu, dia tetap sholat pakai sarung sama pakai peci, walaupun rambutnya panjang, cantik gitu ya. Tapi dia masih sesuai dengan kodratnya. Tapi kalau dia lagi pakai baju seksi gitu, pernah lagi pakai baju bikini gitu, ditanya di podcast, terus kamu kalau misalkan kayak gitu tuh menyembunyikan ininya gimana gitu, karena kan laki-laki. Dia bilang pakai pembalut terus ditekuk katanya gitu ya, saya nggak ngerti ya, tapi caranya saya tekuk. Tapi hari ini orang-orang melihat dengan LGBT, dengan yang jadi transgender, mereka dikasih panggung, followersnya banyak, diundang podcast gitu ya, kemudian di media sosialnya kita bukan cuma ikuti, kita lihat tontonannya. Lu itu bagian dari kita belum bisa lo membenci kemaksiatan. Maka bisa nggak kita hari ini membenci apa yang Allah benci? Karena salah satu dari musuh-musuh kita itu caranya untuk masuk merusak generasi kita itu diantaranya kan ada 3S, 3F. 3S, 3F itu apa? S yang pertama itu seks. Anak-anak kecil tuh sekarang naudzubillah min dzalik. Dari segi yang game-game permainan, bahkan ada game permainan itu yang bentuknya tangan, Bu. Kemudian nanti cara untuk memperkosa yang paling handal, mulai dari nyopotin bajunya gimana, itu game anak tuh udah ada yang kayak gitu. Anak-anak SD coba. Saya astagfirullahaladzim, maksudnya saya dicurhati sama salah seorang mahasiswa Islamik gitu ya. Dicerita bahwa dia sudah kecanduan hal-hal pornografi karena ketika SD dia digitukan sama kakak kelasnya. Saya cuma nggak ngebayangin SD, kok iso SD? Saya pikir dulu saya SD itu masih yang main itu pun gimana ya sama lawan jenis kius, yo main bareng, ibaratnya nggak ada tuh yang namanya perasaan gimana, yo main bareng aja. Nah sekarang astagfirullahaladzim, ini ternyata memang misi mereka gitu ya, seks. Yang kedua song, nyanyian. Banyak nyanyian-nyanyian yang sebenarnya isinya juga mengarah ke entah LGBT, entah macam-macam lah ya sok. Saya secara cepat aja. Yang ketiga S-nya sport, olahraga. Banyak yang fanatisme berlebihan. Apalagi kalau sudah dalam urusan supporter bola. Yang bela ini bahkan sampai bunuh-bunuhan ya gara-gara ini yang kalah, supporternya saling menyerang dan sebagainya. Ini sebenarnya misi mereka nih 3S, sex, song, sport. Kemudian 3F, food, film, fashion. Food dari segi makanan. Coba ibu perhatikan deh, hari ini Solo Raya coffee shop itu dari ujung sana sampai ujung sana. Selamat Riyadi aja, coffee shop berapa banyak? Puluhan. Bahkan sampai kemarin ada postingan yang ternyata kalau kita mau berderet seselamat Riyadi itu untuk nyobain satu-satu kopi yang berjejer itu butuh uang 530.000. Itu baru nyobain satu loh ya. Sepanjang selamat Riyadi dong, itu nggak se-Solo Raya, itu ternyata butuh uang 530.000. Coba kita lihat nih food. Kita nih beli di
warung kopi hitam paling 3.000 Bu segelas. Tapi ketika anak muda kita dengan adanya coffee shop, mungkin namanya jadi Americano. Americano itu kan sebenarnya kopi hitam tanpa gula kan. Berubah jadi Americano atau black coffee. Wah, itu harganya udah 30.000. Pisang goreng mungkin di jualan tenongan paling 2.000. Tapi ketika berubah namanya jadi fried banana, berapa Bu? 20.000. Cuma sekian iris gitu ya. Ini tuh sebenarnya salah satu misi mereka. Orang nongkrong berjam-jam, hanya pesen satu kopi, difoto cekrek, nongkrong, upload di media sosial, banyak menghabiskan waktu di situ, ketawa-ketiwi dan sebagainya. Kita nggak sadar Bu, kita digerus dengan itu semua. Food, film juga begitu. Apalagi kalau anak-anak muda tuh drama-drama Korea itu ya sudah mulai, akhirnya nanti masuk lagi di ilmu tazkiyatun nafas, bahwa insya Allah di pertemuan yang akan datang kita belajar tentang hati. Racun hati itu kan ada 4, ada banyak memandang, ada banyak makan, ada banyak bergaul, ada banyak bicara. Salah satunya banyak memandang. Kalau hari ini mata kita terlalu banyak memandang, bukan cuma memandang lawan jenis ya, memandang materi, itu bisa meracuni hati. Nah sekarang nih anak-anak muda kita, dengan mereka banyak menjadikan orang-orang Korea sebagai seseorang yang mereka harapkan jadi pasangannya. Akhirnya ketika seseorang itu melihat hal yang dibenci sama Allah, maka Allah akan cabut kenikmatannya untuk memandang seseorang yang halal. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, kenapa banyak perceraian terjadi di anak-anak muda? Itu nanti nyambung semua Bu. Karena akhirnya dengan banyak memandang itu tadi, dia melihat pasangan yang halalnya tuh jadi nggak ada rasa nikmat. Bosen aku ndelok bojoku meneh, senep, ada yang begitu. Makanya ini tuh terjadi pada zamannya Imam Syafi'i. Ada seorang laki-laki datang ke Imam Syafi'i, "Wahai Imam, dulu tuh aku melihat istriku tuh yang paling cantik sedunia, tapi kenapa ya sekarang tuh aku bosen melihat istriku?" Imam Syafi'i bilang, "Kamu datang lagi ke sini kalau kamu berhasil menundukkan pandanganmu terhadap wanita-wanita yang tidak halal bagimu. Belajar dia menundukkan pandangan sampai sekian bulan. Sekian bulan dia berhasil menundukkan pandangan, datang lagi ke Imam Syafi'i. Ditanya, gimana sekarang kau dapati istrimu? Demi Allah, wahai Imam, tidak pernah aku dapati seorang wanita yang lebih cantik daripada istriku. Itulah, ketika kamu sudah berhasil menundukkan pandanganmu dari yang haram, Allah kembalikan pandanganmu untuk memandang yang halal. Berarti gak akan pernah bisa berkumpul antara kemaksiatan dengan amal soleh. Kalau mata kita terlalu sering melihat kemaksiatan, akhirnya mata kita dicabut untuk melakukan kebaikan. Ya Allah, kenapa ya aku tuh baru baca Quran dapat 5 ayat rasanya ngantuk banget. Baru baca bentar, itu karena mata kita kebanyakan maksiat. Jadi bukan kemudian kita nggak mau baca Quran, Qurannya nggak mau dibaca sama kita. Karena Quran itu detektor yang paling handal buat tahu seberapa bersih diri kita. Kalau kita hari ini nggak bisa nikmati baca Quran kita, nggak bisa nikmati sholat malam kita, fix kita kebanyakan dosa. Karena Allah cabut itu semuanya. Nah gitu ya, jadi nanti insya Allah kita masih terus belajar tentang tazkiyatun nafas. Bukan cuma sekedar penampilan fisik aja yang kita perhatikan, hati ini loh yang paling penting. Karena hari akhir itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ayo bersihin dulu hatinya. Gak usah iri dengan kehidupan orang. Allah jadikan ujian kita hari ini sebagai sarana penggugur dosa. Harus bisa tetap husnudzon sama Allah, harus bisa ridho sama takdir, minta sama Allah disabarkan jiwanya. Gak usah minta diringankan ujian, nanti pahalanya dikit. Tapi memang fitrah orang beriman ujiannya berat. Minta sama Allah, ya Allah kuatkan, ya Allah ikhlaskan, ya Allah sabarkan, ya Allah ajari aku gimana caranya biar ridho, biar aku gak mengeluh, biar nangis gak apa-apa, boleh nangis itu, asal lisan sama hati
jangan mengucapkan kalimat yang bikin Allah marah. Wes itu. Gimana caranya? Belajar tazkiyatun nafas. Ya, insya Allah pertemuan kita ketemu lagi di bulan depan. Kita bahas tentang hati nanti ya. Hati itu ternyata ada